kita sepakat bahwa kita adalah pendosa. Ketika kita berbuat dosa cuma dua kemungkinan, diampuni oleh Allah atau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kita berburu surga, yang pertama kali harus kita lakukan adalah berburu ampunan Allah. Bersegeralah menuju ampunan Allah, baru kemudian bersegera menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita minta surga, sebelum kita minta dibebaskan dari api neraka, kita minta diampuni oleh Allah. Karena sekali lagi syarat masuk surga ketika dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berburu Lailatul Qadar. Apa yang diajarkan Rasulullah kepada Siti Aisyah, berburu ampunan dengan memperbanyak, ya Allah, pemaaf, mencintai orang-orang yang meminta maaf. Maafkan aku ya Allah, maafkan. Ini rintihan yang harus kita kumandangkan. Ini rintihan yang harus kita minta kepada Allah. Apalagi di sepertiga malam terakhir nanti, ketika Allah mencari kita semua. Ketika Allah mencari kita, Allah turun ke langit dunia. Allah mencari kita, mana hamba-hambaku yang berdoa kepadaku, mana hamba-hambaku yang memohon ampun kepadaku. Kalau kita perhatikan, bagi orang yang bertakwa Allah siapkan surga. Kan surga disiapkan buat orang yang bertakwa. Dan ketika Allah bercerita siapa orang yang bertakwa, Allah sebutkan, Allah tidak hanya bercerita orang-orang yang sifatnya baik, tidak. Ketika Allah bercerita tentang orang yang bertakwa yang Allah siapkan masuk surga, orang yang sabar, orang yang taat, orang yang berinfak. Lalu Allah tutup apa? Orang yang ketika waktu sahur, ya nanti kita setelah sholat malam sempatkan mereka beristighfar kepada Allah. Terus beristighfar, terus minta maaf, minta ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah i'tikaf yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan dengan seluruh janji Allah dan Rasul-Nya akan kita bisa dapatkan dengan berbagai macam amalan-amalan kebaikan kita, di mana kita terus berusaha untuk menambah pemahaman kita, karena Allah Ta'ala berjanji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian darajat. Darajat tentu jama dari darajun. Namanya jama itu kalau dalam bahasa Arab minimal 3 derajat lebih baik akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bait-bait sholawat yang kita kumandangkan merupakan bentuk ekspresi cinta kita kepada Rasulullah. Ini malam yang penuh berkah, malam Jumat, masuk hari Jumat, bulan Ramadan, di tempat yang penuh berkah. Kita sedang menjalankan aktivitas keberkahan
Mudah-mudahan sekali lagi lapis-lapis keberkahan akan senantiasa Allah berikan kepada kita. Jamaah sekalian, ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya saya tahu malam ini adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan?" Dan tentu ini inspirasi yang luar biasa yang harus kita ambil ketika sosok pasangan mulia di sisi Allah, wanita yang sangat mulia bertanya kepada sosok yang sangat mulia perihal tentang apa yang harus saya lakukan ketika saya tahu itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul," katakan, dan ini saya yakin teman-teman hafal semua, tapi kira-kira inspirasi apa dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha? Maka Rasulullah mengajarkan satu doa, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Bayangkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, betapa malam itu durasinya panjang, gitu ya. Karena kita tahu dalam satu sabda beliau bersabda, malam ini panjang. Di luar, artinya seluruh malam itu panjang. Kata Nabi, malam ini panjang, jangan kau pendekkan dengan tidurmu. Saya ulangi, malam ini panjang, jangan kau pendekkan dengan tidurmu. Artinya jangan sampai durasi malam yang begitu panjang isinya tidur mulu. Dan siang itu terang, kata beliau, siang itu terang, jangan kau gelapkan dengan dosa-dosamu. Artinya dosa itu memang sifatnya menggelapkan. Jadi malam ini panjang, jangan kau pendekkan dengan tidurmu, dan siang itu terang, jangan kau gelapkan dengan dosamu. Artinya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika malam begitu durasinya yang sangat panjang, termasuk tentu saja malam-malam 10 hari terakhir, karena ini merupakan bagian malam, dan malam itu sangat panjang. Tapi subhanallah, subhanallah, luar biasa, Rasulullah hanya mengajarkan satu kalimat, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya betapa banyak jumlah yang harus kita baca untuk mengisi malam-malam kita. Pertanyaannya, ruhnya di mana? Spiritnya di mana? Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau boleh disimpulkan pada satu kesimpulan, pada hakikatnya baik itu bulan Ramadan atau menjemput suasana Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, muaranya pada satu titik, kita berburu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekali lagi, ruhnya, semangatnya kita berburu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan jamaah sekalian,
Ya. Sholat saja, ya, sholat saja yang 5 waktu. Ya. Itu kita tahu versi baca doa iftitah kan macam-macam. Ada Allahu Akbar kabira, ada wajjahtu wajhiya. Dan salah satu doa iftitah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta minal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, ba'id baini wa baina khotoyaya. Jauhkan aku antara aku dan kesalahan-kesalahanku, ya. Kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana jauhnya barat dan timur. Makanya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita dianjurkan, mengapa kita diperintahkan, mengapa kita disuruh berburu ampunan Allah? Karena kita sepakat syarat masuk surga ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita semua ingin masuk surga, dan syarat utama masuk surga adalah ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena ketika kita berbuat dosa, kemungkinannya cuma 2. Ya. Ketika kita berbuat dosa dan kita yakin kita adalah makhluk pendosa, ya. Kita semua adalah makhluk pendosa, siapapun di antara kita. Karena memang Rasulullah sudah menyampaikan kullu bani Adam khata'un. Ya. Setiap anak Adam itu khata'un, pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa. Jadi kata Nabi, manusia yang terbaik itu bukan manusia yang tidak pernah punya salah. Kata Nabi, wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertobat kepada Allah. Makanya dalam kitab Bulughul Maram itu kan doa berwudu itu berbagai macam riwayat. Riwayat yang paling sederhana cukup dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ini satu riwayat. Ya. Riwayat yang lain ditambah Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Itu riwayat yang kedua. Riwayat yang lain ada tambahan lain, ya. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Dan semuanya ada dalam beberapa riwayat dalam kitab Bulughul Maram. Ya. Yang menarik, salah satu doanya kan Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Kenapa? Karena memang Allah mencintai. Di dalam surah At-Taubah Allah menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang menarik tadi, kita minta kepada Allah mutatahhirin. Apa artinya mutatahhirin? Apa artinya? Suci. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang suci. Kalau ya Allah jadikan aku orang yang suci, bahasa Arabnya bukan mutatahhirin, ya, mutahhirin. Ya. Jadi
Allahumma ja'alni minal tawwabina waj'alni minal mutahhirin. Kalau kita pengen jadi orang suci. Tapi kita tidak minta jadi orang suci. Kita mintanya mutatahhirin. Orang yang senantiasa mensucikan diri. Mensucikan diri itu apa? Berbuat salah, beristighfar, berbuat salah, bertobat, berbuat salah, beristighfar, terus begitu. Kenapa? Allah cinta, Allah suka. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, spirit utama tadi bahwa ketika berburu Lailatul Qadar, fa'fu anni ya Allah, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena sekali lagi syarat masuk surga ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena ketika kita berbuat dosa dan kita pasti pendosa, cuma dua kemungkinan. Dalam surah Al-Baqarah yang sangat kita hafal, karena sering kita baca sebagai zikir harian kita. Di akhir surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Apa kata Allah? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, apakah kalian menyembunyikan atau kalian memperlihatkan amal-amal kalian, yuhasibukum bihillah, Allah pasti hitung, Allah pasti periksa, Allah pasti hisab. Setelah diperiksa oleh Allah, apa kata Allah? Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ada yang Allah kehendaki Allah ampuni, tapi na'udzubillah min dzalik, wa yu'adzibu man yasha. Ada yang Allah kehendaki Allah siksa. Di sisi lain sekali lagi kita sepakat bahwa kita adalah pendosa. Ketika kita berbuat dosa cuma dua kemungkinan, diampuni oleh Allah atau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi ketika Allah memerintahkan kita berburu surga, yang pertama kali harus kita lakukan adalah berburu ampunan Allah. Dalam suratul Imran ayat 133 Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard. Bersegeralah menuju ampunan Allah, baru kemudian bersegera menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita menjelang berbuka puasa atau ketika tarawih, ada satu zikir yang sering diajarkan. Apa zikirnya? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Coba kita perhatikan. Sebelum kita nas'alukal jannata, ya Allah kami memohon surgamu, wa na'udzubika minan nar, dan kami berlindung dari api nerakamu. Apa kita baca? Astagfirullah, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Jadi sebelum kita minta surga, sebelum kita minta dibebaskan dari api neraka, kita minta diampuni oleh Allah. Karena sekali lagi syarat masuk surga ketika dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi
kita berburu Lailatul Qadar. Apa yang diajarkan Rasulullah kepada Siti Aisyah, berburu ampunan dengan memperbanyak fa'fu anni, fa'fu anni, fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, pemaaf, mencintai orang-orang yang meminta maaf. Maafkan aku ya Allah, maafkan. Ini rintihan yang harus kita kumandangkan. Ini rintihan yang harus kita minta kepada Allah. Apalagi di sepertiga malam terakhir nanti, ketika Allah mencari kita semua. Ketika Allah mencari kita, Allah turun ke langit dunia. Allah mencari kita, mana hamba-hambaku yang berdoa kepadaku, mana hamba-hambaku yang memohon ampun kepadaku. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita perhatikan di surah Ali Imran ada 2 ayat yang bercerita, ada 2 tempat yang bercerita tentang ciri orang yang bertakwa yang masuk surga. Ya. Satu di Ali Imran awal-awal, ya. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Bagi orang yang bertakwa Allah siapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi di situ disebutkan surga disiapkan buat orang yang bertakwa. Dan ketika Allah bercerita siapa orang yang bertakwa, Allah sebutkan as-sabirina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Masya Allah. Ya. Allah tidak hanya bercerita orang-orang yang sifatnya baik, tidak. Ya. Ketika Allah bercerita tentang orang yang bertakwa yang Allah siapkan masuk surga, satu as-sabirina, orang yang sabar, wal qanitina, orang yang taat, wal munfikina, orang yang berinfak. Lalu Allah tutup apa? Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang ketika waktu sahur, ya nanti kita setelah sholat malam sempatkan, orang yang di waktu sahur wal mustaghfirin, mereka beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, Rabbana zalamna anfusana, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Terus beristighfar sambil memperbanyak doa yang dianjurkan Rasulullah kepada Siti Aisyah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus minta maaf, minta ampun kepada Allah. Itu di surah Al-Imran awal. Di Al-Imran pertengahan tadi 133 sampai 135, ketika Allah bercerita wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah, bersegeralah menuju surganya Allah, yang surganya Allah siapkan buat orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Kata Allah, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, mereka yang menginfakkan hartanya di waktu luang maupun di waktu sempit. Wal kadhiminal ghaidha, mereka yang mampu menahan amarah. Wal afina 'anil nas, mereka yang mau memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan mereka yang mencintai kebaikan. Dan Allah tutup ciri orang yang bertakwa apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang bertakwa, kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishah, apabila mereka terlanjur berbuat keji. Artinya apa? Orang yang bertakwa juga punya peluang untuk berbuat dosa. Orang yang bertakwa punya peluang untuk terjerumus ke dalam lembah dosa. Makanya di situ disebutkan
Orang yang bertakwa adalah orang yang apabila dia terlanjur berbuat keji, au dzalamu anfusahum, atau dia menganiaya diri mereka sendiri, apa yang dilakukan orang yang bertakwa? Zakarullah fastaghfaru lidunubi. Mereka langsung ingat Allah dan langsung memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, salah satu yang membedakan orang beriman dengan orang munafik itu mauqifnya, sikapnya terhadap dosa. Ya. Salah satu karakteristik yang membedakan orang beriman dengan orang munafik, indikatornya adalah bagaimana sikap kita terhadap dosa. Kalau orang munafik digambarkan oleh Rasulullah itu sangat meremehkan dosa. Seakan-akan dosa itu seperti laler yang mencelok di hidung. Gampang, mudah. Ya. Berbeda dengan orang yang beriman. Kalau orang beriman ketika berbuat dosa seakan-akan ada bukit yang akan dilemparkan kepada dirinya. Takut, gemetar, khawatir. Walaupun tidak putus roja kepada Allah, harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, spirit Lailatul Qadar yang sekarang kita sedang menjemputnya, sekarang kita mencarinya adalah berburu ampunan Allah. Kenapa? Karena sekali lagi kita semua ingin masuk surga, dan syarat utama masuk surga ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Makanya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang kedatangan malaikat ketika beliau sedang khutbah di atas mimbar. Jadi mimbarnya Rasulullah itu ada tangganya. Di situ disebutkan irtaqa ala mimbari darajatan fakultu amin. Ketika aku naik satu tangga ke atas mimbar, tiba-tiba sahabat mendengar Rasulullah berteriak amin. Summartaqa, naik tangga berikutnya, Rasulullah kembali berteriak amin. Summartaqa, naik mimbar yang ketiga, kembali Rasulullah berteriak amin. Mungkin yang pernah ziarah ke Masjid Nabawi melihat mimbar zaman dulu Rasulullah yang ada tangganya seperti itu. Jadi naik tangga amin, amin, amin. Ya. Selesai khutbah, para sahabat kemudian berkumpul di hadapan Rasulullah. Dan kemudian para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ala ma amanta ya Rasulullah. Beritahu kepadaku ya Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin? Ya. Maka apa kata Rasulullah? Ja'ani Jibril fakultu raghima anfun. Telah datang kepadaku malaikat Jibril dan dia berkata raghima anfun, rugi celaka. Ya. Rugi celaka. Kalau saya membaca hadis ini, kenapa rugi? Karena Allah menghadirkan kesempatan. Ya. Kenapa celaka? Karena kesempatan ini luar biasa, kemudian kita tidak mengambil kesempatan itu. Saya mohon maaf, urutan-urutannya mungkin tidak sesuai, tapi paling tidak 3 kaidah ini perlu kita cermati. Kata Jibril, kerugian yang pertama apa? Sungguh rugi, sungguh celaka ya Rasulullah, mereka-mereka yang apabila tidak disebutkan namamu tidak bersolawat kepadamu.
Jadi ini sekali lagi, ketika kita disebutkan nama Rasulullah, artinya ini adalah peluang bagi kita untuk berselawat kepada Rasulullah. Ketika kita tidak berselawat kepada Rasulullah, apa kata malaikat Jibril? Rugi, celaka. Dan masalahnya diaminkan oleh Rasulullah. Amin. Makanya Masya Allah, mari kita sebagai bentuk ekspresi rasa cinta kita kepada Rasulullah, setiap kali kita mendengar nama Rasulullah, kita bersolawat kepada Rasulullah. Apalagi di Yaumil Jum'ah, kita memang dianjurkan banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sungguh rugi, sungguh celaka. Siapa mereka? Mereka yang diberikan kesempatan hidup bersama kedua orang tuanya, tapi masuk neraka. Na'udzubillah. Ya. Maka teman-teman yang masih punya orang tua, ini tolong jaga betul gitu. Ya. Imam Hasan Al-Basri ketika ibunya wafat, ibunya wafat, beliau menangis luar biasa. Sampai-sampai jamaahnya, murid-muridnya, tetangganya heran. Ya Syekh, ya Imam, apakah engkau tidak ridho dengan takdir Allah? Apakah engkau tidak menerima keputusan Allah? Kenapa engkau menangis sejadi-jadinya ketika ibumu meninggal? Ini kita perhatikan kata-kata beliau. Bagi yang masih punya orang tua, mohon diperhatikan kata-kata beliau. Saya menangis bukan karena saya tidak ridho dengan takdir Allah. Saya menangis bukan karena saya tidak rela dengan keputusan Allah, tapi saya menangis karena Allah mencabut pintu surga dari hadapan saya. Jadi jamaah sekalian yang masih punya orang tua, itu pintu surga yang Allah hadirkan untuk kita. Yang masih punya bapak, apalagi ibu, Masya Allah. Sayang, ketika Allah hadirkan pintu surga, Allah ternyata tidak memasukkan kita ke surga dari pintu berbakti kepada kedua orang tua kita. Masya Allah. Maka mari kita selalu minta ridho beliau. Kita yakin betul ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua kita. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua kita. Ini yang kedua. Dan ini sekali lagi diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kenapa Rasulullah mengaminkan? Jibril juga berkata, sungguh rugi, sungguh celaka. Ya. Siapa mereka? Mereka yang diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Na'udzubillah. Jadi kita patut menangisi diri kita kalau bulan Ramadan, mungkin di antara kita udah ada yang 10 tahun, 15 tahun, bahkan mungkin ada yang 20 tahun Allah hadirkan Ramadan. Mari kita bermuhasabah. Mari kita periksa diri kita. Apakah dari Ramadan ke Ramadan Allah menggugurkan dosa-dosa kita? Apakah Ramadan yang Allah hadirkan setiap tahun di hadapan kita mampu membersihkan dosa-dosa kita?
Atau malah sebaliknya, justru dosa-dosa kita tidak terampuni oleh Allah karena kita mencederai, mengotori bulan Ramadan. Dan masalahnya kemudian ini diaminkan oleh Rasulullah. Jadi kalau Ramadan ini dosa kita tidak terampuni, kata Jibril, rugi celaka. Rugi celaka. Mengapa? Ya bayangkan jamaah sekalian, ini bulan maghfirah, ini bulan ampunan, kita tidak diampuni dosa kita. Bayangkan, ini bulan ampunan kita tidak diampuni, betapa ruginya kita, betapa celakanya kita. Mau berapa Ramadan lagi? Kita sepakat tahun depan Ramadan pasti akan datang. Tapi yang tidak kita sepakat, apakah tahun depan kita masih ada atau tidak. Itu yang jadi masalah. Ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Makanya Masya Allah, ketika Allah menyediakan surga, tadi di surah Al-Imran, salah satu di antara ciri orang yang bertakwa yang masuk surga, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur-sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa rahman dan rahimnya Allah, betapa cinta dan kasih sayangnya Allah. Allah sangat mencintai kepada siapapun. Hatta para pendosa seperti kita, Allah masih membuka pintu cintanya. Dan salah satu pintu cintanya kita buka dengan kita banyak bertaubat, beristighfar, mensucikan diri, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah yang menghadirkan Ramadan di hadapan kita pada tahun ini bisa memberikan peluang bagi kita agar dosa-dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang yang dicintai sebagaimana firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.